Benar kata Bu Soraya, jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua dari kawan-kawan ya gitu, termasuk dari pers, dari media, dari politik entertainment ya gitu. Bukan infotainment lagi, sekarang infotainment udah berubah jadi politik entertainment ya gitu. Karena isinya kayak infotainment lagi, dan juga para YouTuber juga semua yang sudah hadir semenjak saya tahu, semenjak ada yang tadi jam 8 ya, Bang Refli udah hadir jam 8 tadi ya, setengah 9 sama-sama dengan saya ada, dan kita nunggu sampai setengah 10 lebih sampai jam 9.40, dan kemudian ternyata nah ini yang paling penting ya gitu, kami tidak menunda-nunda persidangan. Siapa yang menunda-nunda persidangan? Tentu teman-teman bisa lihat ya. Sudah ditunggu tadi berkali-kali, pintu dibuka, diintip lagi, nggak hadir, diintip lagi nggak hadir. Kemudian tadi ditanyakan hadir tidak, ternyata tidak ada surat. Ini yang kedua kalinya ya. Bukan lagunya Raisa ya kedua kalinya, tapi ini kedua kalinya ya turut termohon tidak hadir pada sidang yang pertama, sehingga membuat sidang ditunda sampai 1 pekan ke depan, tanggal 12 Agustus. Jadi jelas 14 ya, maaf saya koreksi, 14 Agustus. Jadi siapa yang menunda-nunda jelas ya, bukan kami yang menunda. Jadi kalau nanti, kemarin juga ada putusan dari pra peradilan yang ketiga bahwa kami harus mengajukan pihak lagi, padahal harusnya pengajuan dari pihak itu harusnya dimohonkan oleh termohon. Jadi harusnya adalah Kementerian Keuangan itu dimohonkan oleh termohon ya, karena kami tidak bisa bayar, harusnya dari bendahara. Karena itu sebenarnya tidak dimohonkan, harusnya itu tidak bisa kemudian dikeluarkan satu asumsi dari hakim tunggal. Tapi kita tidak akan nilai hakim ya, kita ikuti saja, karena kurang termohon kita tambahi termohonnya ya. Jadi itu akan dilakukan lagi, jadi itu nanti pasti akan kita daftarkan dan pasti akan mundur lagi. Jadi jangan kemudian ditanyakan Roy Suryo dan tim hukumnya mundur propit lagi, enggak. Karena memang mereka lah yang kemudian menunda-nunda. Satu, membuat kurang termohon. Yang kedua adalah hari ini tidak datang turut termohonnya, sehingga itu yang membuat ditunda. Tapi penundaan itu tentu ada hikmahnya. Ya, insya Allah minggu depan itu kita juga akan bisa bersama-sama membersamai ya, support untuk dua pejuang sekaligus. Yang pertama Dr. Tifausia Tiasuma yang akan melakukan pra peradilan juga di sini ya pada tanggal 12 ya, makanya saya tadi agak confused ya, tanggal 12. Dan minggu itu, hari minggu depan itu ya, itu juga sudah ada jadwal untuk pra peradilan salah satu pejuang YouTuber kita, Babe Aldo, yang akan ada di Kalimantan Selatan. Dan itu kalau nanti sudah dimulai ya, ada dari tim Tokham juga yang akan ke sana, termasuk salah satu ahlinya, dan juga saya akan menjadi saksi yang ada di Kalimantan Selatan untuk kemudian membersamai. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi hari ini kami tidak menunda-nunda, tapi penundaan ini akibat mereka. Jadi kalau kemarin ya itu hakim tunggal itu yang memunculkan joker ya. Nah, jadi hari ini justru saya bilang kemarin harusnya ada Jack yang muncul. Nah, hari ini Jacknya kenapa ditunda-tunda, jadi bolak-balik saja, ini Jacknya bolak-balik. Nah, ini Jacknya bolak-balik. Siapa Jack itu? Wajahnya perhatikan dengan cermat. Ya, ini ilustrasi lo ya. Dan tidak bisa dikatakan itu siapa. Ini Jack gitu ya, katanya dipanggilnya Jack. Jadi hari ini ya sudah, silakan laporkan saja. Nanti Jack makin boncos lagi nanti, ya kan? Karena dia nanti pasti setelah ini pasti ada komentar dari para termul. Nah, termul nanti setelah berkomentar merapat lagi ke tembok ratapan Yerusalem. Nah, apa mereka ke sana pulang itu nggak ada apa-apanya? Ya, makin boncos saja Jacknya. Nah, itu aja ya. Jadi intinya sudah jelas ya. Kita terus mengadakan perlawanan. Jadi kita akan sama dengan lo. Jadi saya ditangkap, waktu itu diam saja, tapi kemudian saya digeledah diam saja, tapi ketika kemudian semuanya salah, saya akan lawan. Wah, gitu. Itu yang kemudian dilakukan, dan dengan terapi lawannya. Itu ya. Jadi pihak enggak, tadi yang turut termohon harus hadir adalah pihak kejaksaan. Kejaksaan tidak hadir. Tadi nggak hadir. Kedua kalinya loh nih ya. Kayak Raisa 2 kali. Nah, itu sama. Dulu juga pernah kan, sehingga membuat sidang itu. Tapi penundaannya ada hikmahnya. Hikmahnya adalah apa? Kita minggu depan bisa membersamai pejuang kita di sini juga sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dr. Tifausia Tiasuma, yang jangan kepleset ya teman-teman, artikan baik-baik statement Dr. Tifan, katanya saya tidak lagi terlibat, enggak, ujungnya perhatikan gitu ya. Jadi biarkan Dr. Tifan nanti yang menyampaikan. Tentang sebaiknya tanyakan kepada yang bersangkutan ya. Saya tidak punya legal standing untuk menjelaskan, meskipun saya membaca sudah.
apa yang dimohonkan. Itu ya teman-teman semua. Saya jadi tanggal 14. Untuk ini jadi tanggal 14. Pra peradilan yang keempat jadi tanggal 14. Pra peradilan yang kelima kapan? Nah, nanti tunggu tanggal waktunya. Ya, gitu. 5 soal apa? Nah, nanti tunggu juga, ya, gitu. Jadi banyak misteri, masih banyak kartu-kartu yang bisa dimainkan. Ya, gitu. Oke, itu ya. Terima kasih. Kita tidak mempermasalahkan aspek materialnya, ya. Aspek material itu ya pasal-pasal, ya. Jadi yang kami permasalahkan aspek formilnya, ya. Jadi SPDP yang tidak sampai dan lain sebagainya. Nah, kalau aspek formilnya ini kemudian tidak sampai atau tidak jelas, maka kemudian terpengaruh kepada prosedur penetapan sebagai tersangka. Jadi banyak jalan menuju Roma, kira-kira begitu ya. Jadi kami menguji satu-satu, soal berhasil atau tidak itu soal lain. Tetapi intinya kita menguji satu-satu, apakah hukum dijalankan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya. Silakan Ustaz. Siapa lagi? Ya, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bang Eva dan Bang Yaya poin-poin Yasena. Bang Yasena bahwa pra peradilan kita hari ini sebenarnya ada 3 poin ya Bang ya. Pencekalan, tadi pencekalan sudah disampaikan oleh Bang Yaya, Bang Era. Kemudian masalah sprindik tadi sudah disampaikan oleh Bang Yasena. Dan yang ketiga sebenarnya ada pemberitahuan penerapan pasal yang baru oleh penyidik. Itu tentang apa? Adalah pemberitahuan bahwa ada 2 pasal KUHP lama dan KUHP baru. Artinya di sini ada dua rezim yang berbeda, yaitu KUHP baru dan KUHP lama. Itu dinyatakan dia akan melakukan perubahan penerapan pasal terhadap pasal-pasal yang dikenakan kepada Pak Roy. Tapi kalau nggak salah tanggal 30 Maret itu ya. Tapi setelah tanggal 30 Maret sampai dengan pemberitahuan kepada JPU ya, artinya penuntut umum, kita tidak pernah disampaikan. Itu seharusnya kita disampaikan juga dari penyidik kepada pemohon. Nah, inilah yang kita masuk salah satu poin dari 3 tadi, pencekalan dan surat sprindik ya. 2 sprindik yang tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada terlapor. Dalam hal ini ada putusan MK tadi sudah disampaikan, pasal putusan MK 130 harus wajib disampaikan kepada terlapor. Gitu. Kalau tidak penetapan tersangkanya tidak batal. Itu mungkin poin-poinnya Bang ya. Ayah dulu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk yang sekian kali, terima kasih kita mewakili dari tim lawyer atas kehadiran, kebersamaan yang hari ini sudah dihadiri oleh para pers ya, terus para YouTuber. Terima kasih terus membersamai kita, dan mungkin intinya adalah dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bung RH tentang petitum tadi, itu memang hal-hal yang memang kita sampaikan, dan kita berharap dari petitum itu dikabulkan oleh majelis ya. Jadi harapan kita semua adalah apa yang kita perjuangkan hari ini, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya hari ini insya Allah mudah-mudahan diterima oleh majelis, bukan oleh majelis, tapi oleh hakim tunggal hari ini. Terima kasih untuk sekiannya Pak Roy mungkin. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terbukti sama sekali ya, dari kasus utamanya yang kemudian itu nanti akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, karena memang aturan dalam hukum yang baru semua produk yang ada pemerintah itu harus ditunggu sampai kemudian pidananya bisa. Jadi itulah aturan hukumnya. Itu yang saya. Lalu kenapa dari kemarin ini sendiri tidak bersama dengan dokter? Nah, dokter Tima